Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Muhyiddin Muhron sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen koperasi dan UKM. Dan salam sejahtera kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurdaini sebagai moderator yang akan mengatur materi yang akan dibahas, yaitu mengelola SDM usaha kecil menengah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Nurdaini sebagai moderator, Sri Hamdana Syahrul sebagai pemateri pertama, dan Rizaldi sebagai pemateri kedua. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Manajemen SDM merupakan sekumpulan rencana pengembangan, perbaikan, dan evaluasi karyawan agar menjadi lebih baik. Dengan kinerja karyawan yang lebih baik, bisnis yang kecil pun bisa memberikan hasil yang besar. Namun, untuk mencapai tujuan itu diperlukan manajemen SDM untuk UKM yang baik dan terarah. Mengelola SDM bagi UKM merupakan sebuah keterampilan yang penting dimiliki pengusaha. Secara umum, berdasarkan pengamatan, beberapa tantangan yang dihadapi UKM di dalam pengelola SDM adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kepatuhan dengan hukum, di mana tantangan yang dihadapi UKM dalam hal ini adalah mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku atau Undang-Undang TK, seperti mulai memiliki peraturan kepegawaian perusahaan, terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat. Yang kedua, kesulitan dalam rekrutmen. UKM biasanya kesulitan menentukan standar dalam melakukan rekrutmen. Umumnya, mereka langsung saja mencontoh usaha lain dari sisi pemenuhan pegawai, kurang cermat dalam penyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, menetapkan peraturan. UKM sering merasa bahwa peraturan yang ini nantinya akan membebani diri sendiri. Pemilik usaha umumnya kurang bisa menentukan hal-hal apa saja yang perlu diatur. Yang keempat, mengembangkan kompetisi pegawai. Umumnya, konsentrasi pemilik lebih ke arah produksi, pemasaran, keuangan. Selain itu, pemilik juga tersebut biasanya adalah key person yang memiliki keahlian produksi. Pada umumnya, pemilik sangat juga lupa melakukan update terhadap keterampilannya sendiri. Alhasil, tidak ada SDM dalam UKM tersebut yang berkembang di sisi kompetensinya. Yang kelima, menetapkan upah pegawai. Sebagian mereka tidak memperhitungkan upah untuk diri sendiri ataupun keluarga anggota yang membantu dalam kegiatan usaha. Banyak di antara mereka yang memberikan bayaran jauh lebih tinggi bagi anggota keluarga dibanding pegawai lain, walaupun jenis pekerjaannya sama. Walaupun di sisi lain sebenarnya UKM dapat mempekerjakan pegawai secara pari waktu sesuai kebutuhan, namun karena pengetahuan ketenagakerjaan kurang, maka hal ini kurang dapat disolusikan dengan baik. Selanjutnya, beberapa hal berikut ini merupakan pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh UKM. Sehubungan pengelolaan SDM, penyusunan struktur organisasi atau bisnis meliputi pemilik, manajer, koordinator, kesekretariatan, keuangan umum, dan lain-lain. Yang kedua, sistem seleksi yang memperhatikan kebutuhan usaha. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM yang tidak terbatas pada pemilik saja, namun bagi seluruh karyawan untuk semua aspek usaha, termasuk pengetahuan tata kelola SDM pada UMKM. Yang keempat, administrasi kepegawaian yang didasari pengetahuan dan kebutuhan yang memadai, misalnya pengupahan, absensi, lembur, fasilitas karyawan, asuransi kesehatan, dan dokumentasi data karyawan. Yang kelima, perlunya menyusun peraturan perusahaan untuk usaha yang sudah memiliki karyawan lebih dari 25 orang guna ketertiban dan pengelolaan yang lebih baik. Pengelolaan SDM yang baik akan menciptakan pengolahan bisnis yang baik, hingga akhirnya akan melibatkan terciptanya daya saing yang berkualitas di antara bisnis UKM lain.
Strategi perencanaan SDM tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Perekrutan. Perencanaan SDM tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan kegiatan rekrutmen dan seleksi yang berpedoman pada kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dibutuhkan terdiri dari kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum yaitu kebutuhan terhadap SDM yang bisa digunakan secara umum untuk semua jenis aktivitas bisnis, termasuk UKM seperti pengetahuan umum, kesehatan, kepribadian yang baik, inteligensi, keseriusan, dan komitmen. Kualifikasi khusus yaitu kebutuhan terhadap SDM yang hanya dibutuhkan untuk jenis pekerjaan tertentu. Tidak semua orang yang bisa melakukan, seperti kemampuan membatik, keterampilan menghitung, kemampuan mengoperasionalkan komputer, dan sebagainya. 2. Pelatihan dan pengembangan. Perubahan lingkungan akan selalu terjadi, dan jika UKM tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, maka lama-kelamaan usahanya akan merugi. Fase perencanaan. Fase ini menyelaraskan rancangan karir karyawan dengan pemilik UKM. Tujuan dari fase ini adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karyawan dan membantu karyawan untuk memilih jalur pengembangan karir. Di tahap ini biasanya karyawan belum mempunyai pandangan tentang masa depannya, sehingga pelaku UKM bisa mengajar karyawan untuk bersama-sama mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan masing-masing. 5. Fase penghargaan. Fase ini membantu karyawan memanfaatkan tipe karir yang diinginkannya. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pilihan karir yang terdapat pada UKM sangatlah terbatas. Lain halnya dengan pekerjaan kantoran atau pekerjaan perusahaan swasta skala besar. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan pemilik UKM untuk mengarahkan pilihan karir karyawan ke depan. 6. Fase pengembangan. Fase ini membantu karyawan untuk mewujudkan kreativitas yang dapat mendukung untuk memasuki karir baru di masa depan. Sebagai contoh, ada karyawan yang berminat membuka usahanya sendiri. Pada fase ini, pemilik UKM berperan sebagai mentor bagi karyawannya dengan cara memberikan bimbingan, advice, memberi informasi pelatihan, pinjaman modal, kesempatan usaha, dan sebagainya. Bahkan sampai pada menghubungkan karyawan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, bank, dinas, koperasi, dan UKM, koperasi, Pemkot, pemilik butik. 7. Kompensasi. Segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya dikatakan kompensasi. 8. Sistem hasil output. Kompensasi ditetapkan besarnya tergantung dari unit yang dihasilkan pekerja, per potong, per meter, per liter, per kilogram. Kelebihan sistem ini adalah karyawan akan bersungguh-sungguh mencapai target dengan kualitas yang tetap terjamin. 9. Sistem waktu. Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan standar waktu, jam, hari, minggu, bulan. Sistem ini lebih tetap diterapkan untuk karyawan dengan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik secara kuantitatif. Misalnya karyawan bagian administrasi, keuangan, promosi, dan sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.